Assalamualaikum anak-anak ustazah. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca lafaz basmalah dan dilanjutkan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama Ustazah Dila. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik. Tema 1, subtema 2 tentang rangka dan otot pada manusia. Setelah mempelajari materi hari ini, anak ustazah diharapkan mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang dan otot sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Selain itu, setelah mempelajari materi hari ini, anak ustazah diharapkan memiliki karakter-karakter sebagai berikut. Yang pertama, menghafal, memahami Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Yang kedua, mengenal dan berlatih bersikap percaya diri. Yang ketiga, gemar membaca, menulis, dan bercerita. Dan yang keempat, belajar mengaitkan Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Pelajaran kita hari ini akan berhubungan dengan ayat yang akan ustazah sampaikan, yaitu surah At-Tin ayat 4. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dari ayat ini, dapatlah diketahui bahwa Allah menciptakan kita dengan bentuk yang paling bagus, bentuk yang paling baik. Maka dari itu, kita harus bersyukur dengan apa yang telah Allah ciptakan. Pelajaran kita hari ini akan berhubungan dengan ayat yang sudah ustazah jelaskan. Hari ini kita akan belajar rangka dan otot pada manusia. Pada pelajaran sebelumnya, ustazah sudah menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia dan hewan. Pada manusia dan hewan, sistem gerak tersusun atas 2 organ, yaitu tulang dan otot. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Dan sudah ustazah jelaskan juga bahwa apabila terdapat kumpulan dari beberapa tulang, maka disebut dengan rangka. Jadi rangka ini bisa juga disebut sebagai alat gerak pasif karena dia adalah kumpulan dari tulang. Yang pertama, kita akan membahas tentang rangka. Seperti yang sudah ustazah jelaskan, rangka adalah kumpulan dari tulang-tulang yang saling berhubungan. Di dalam tubuh manusia dewasa terdapat 206 tulang. Sangat banyak ya anak-anak ustazah. Pada manusia, rangka memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai alat gerak pasif. Kenapa kira-kira rangka disebut sebagai alat gerak pasif? Ya, benar sekali. Karena rangka ataupun tulang tidak dapat bergerak jika otot tidak bergerak. Yang kedua, fungsi rangka adalah untuk menopang atau menegakkan tubuh. Karena adanya rangka pada tubuh manusia, makanya manusia bisa berdiri. Kalau misalnya di dalam tubuh tidak ada rangka, maka manusia nggak akan bisa berdiri seperti ini anak ustazah. Yang ketiga, memberi bentuk tubuh. Karena adanya rangka pada makhluk hidup, makanya makhluk hidup memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Contohnya, kelinci dengan manusia bentuk tubuhnya berbeda. Kenapa bisa begitu? Karena rangka tubuhnya juga berbeda. Yang keempat, melindungi organ-organ tubuh. Rangka juga melindungi beberapa organ tubuh yang penting pada manusia. Contohnya, paru-paru, jantung dilindungi oleh rangka, yaitu tulang dada dan tulang rusuk. Yang mana tulang dada ustazah? Yang ini anak ustazah. Kemudian yang ini disebut dengan tulang rusuk.
Di dalamnya ini ada paru-paru, kemudian ada lambung, terus nanti di sini ada jantung. Rangka pada manusia terbagi atas 4. Yang pertama namanya rangka kepala atau sering juga disebut tengkorak kepala. Yang kedua rangka badan. Kemudian yang ketiga ada rangka anggota gerak atas atau disebut dengan tangan. Dan kemudian yang keempat rangka anggota gerak bawah atau disebut dengan kaki. Pertama kita akan membahas rangka kepala atau sering juga disebut tengkorak kepala. Pada tengkorak kepala terdapat 11 jenis tulang. Yang pertama namanya tulang dahi. Yang kedua tulang mata di kanan dan di kiri. Yang ketiga tulang hidung. Yang keempat tulang sekat hidung ataupun pembatas hidung. Yang kelima tulang rahang atas. Kemudian yang keenam tulang rahang bawah. Yang ketujuh tulang ubun-ubun. Yang kedelapan tulang kepala bagian belakang. Yang kesembilan ada tulang pelipis. Kemudian yang kesepuluh tulang baju, yaitu bagian yang agak melekuk ke dalam. Dan yang kesebelas yang terakhir ada tulang pipi di kanan dan di kiri. Yang kedua kita akan membahas rangka badan. Supaya lebih mudah mempelajarinya, Ustazah akan membagi rangka badan menjadi 4 bagian. Yang pertama kita akan bahas ruas-ruas tulang belakang. Pada manusia, ruas-ruas tulang belakangnya terdiri atas 33 ruas dan terdiri atas 5 jenis ruas. Yang pertama ada 7 ruas tulang leher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tulang leher terdiri atas 7 ruas dari sini sampai sini. Yang kedua ada 12 ruas tulang punggung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi tulang punggung ruasnya ada 12 dari sini sampai sini. Kemudian yang ketiga ada 5 ruas tulang pinggang. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang keempat ada 5 ruas tulang kelangkang dari sini sampai sini. Dan terakhir ada 4 ruas tulang ekor yang ini. Selanjutnya pada rangka badan ada namanya tulang dada dan tulang rusuk. Yang pertama Ustazah akan menjelaskan tulang dada. Tulang dada tersusun atas 3 jenis tulang. Yang pertama namanya tulang hulu, ada bagian atas. Kemudian tulang badan. Dan yang terakhir tulang pedang-pedangan atau taju pedang. Dinamakan tulang pedang-pedangan karena ujungnya runcing seperti pedang. Kemudian kita bahas tulang rusuk. Tulang rusuk tersusun atas 3 jenis tulang. Yang pertama 7 pasang tulang rusuk sejati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pasang di kanan dan di kiri. Dinamakan tulang rusuk sejati karena pada bagian ujung belakangnya menempel pada ruas-ruas tulang belakang. Kemudian pada bagian ujung depannya menempel pada tulang dada. Yang kedua ada 3 pasang tulang rusuk palsu. 1, 2, 3. 3 pasang di kanan dan di kiri. Dinamakan tulang rusuk palsu karena pada bagian ujung belakangnya menempel pada ruas-ruas tulang belakang. Kemudian pada bagian depannya tulang rusuk palsu ini menempel pada tulang rusuk sejati. Kita bisa lihat 3 pasang tulang rusuk palsu ini menempel di tulang rusuk sejati. Dan yang terakhir ada 2 pasang tulang rusuk melayang. Dinamakan tulang rusuk melayang karena pada bagian ujungnya menempel pada ruas-ruas tulang belakang. Ujung depannya tidak menempel dengan apapun sehingga dia seperti melayang. Selanjutnya pada rangka badan ada namanya gelang bahu, yaitu pada bagian bahu kita ada 2 jenis tulang.
pertama namanya tulang selangkah di kanan dan di kiri. Kemudian di belakangnya ada namanya tulang belikat. Yang ini di kanan dan di kiri. Dan terakhir pada rangka badan ada namanya gelang panggul. Pada gelang panggul terdapat 3 jenis tulang. Pertama namanya tulang usus di kanan dan di kiri. Kemudian tulang duduk di kanan dan di kiri. Dan terakhir ada tulang kemaluan. Kita akan membahas rangka anggota gerak atas atau sering disebut sebagai tangan. Pada rangka anggota gerak atas ada 5 jenis tulang. Yang pertama namanya tulang lengan atas. Kemudian ada namanya tulang pengumpil. Tulang pengumpil yang ini letaknya sejajar jari jempol. Kemudian yang di sampingnya ada namanya tulang hasta. Letaknya sejajar 4 jari yang lain. Kemudian ada tulang pergelangan tangan. Dan terakhir tulang jari-jari tangan. Yang keempat, yang paling terakhir ada namanya rangka anggota gerak bawah atau sering disebut sebagai kaki. Pada rangka anggota gerak bawah terdiri atas 7 jenis tulang. Yang pertama namanya tulang paha. Yang kedua namanya tulang tempurung lutut. Yang ketiga namanya tulang betis yang belakang. Kemudian yang keempat namanya tulang kering. Kemudian ada tulang pergelangan kaki. Yang keenam tulang telapak kaki. Dan yang 7 yang terakhir tulang jari-jari kaki. Ya. Itulah rangka-rangka pada manusia. Wah, ternyata banyak ya tulang-tulang pada rangka tubuh manusia. Selanjutnya kita akan membahas otot pada manusia. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, otot adalah alat gerak aktif. Kenapa dikatakan alat gerak aktif? Ya, benar sekali, karena dia bisa bergerak. Kenapa kira-kira bisa bergerak? Karena dia memiliki namanya senyawa kimia. Dengan senyawa kimia inilah dia bisa bergerak dan menggerakkan tulang yang ditempelinya. Otot pada manusia terbagi atas 3 jenis. Yang pertama ada namanya otot lurik. Yang kedua ada otot jantung. Dan yang ketiga ada otot polos. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas otot lurik atau nama lainnya otot rangka. Dikatakan namanya otot rangka karena letaknya itu menempel pada rangka. Jadi otot yang membuat tulang-tulang tubuh kita ini bisa bergerak, anak ustazah, adalah si otot lurik. Ustazah akan membahas pertama ciri-cirinya. Yang pertama letaknya itu menempel pada rangka. Yang kedua bentuknya itu silindris dengan garis gelap terang. Silindris itu anak ustazah artinya bentuknya seperti tabung. Dan pada bagian ototnya ini ada bagian yang gelap terang, ada yang hitam, baru ada yang terang. Kemudian cara kerjanya bekerja secara sadar dengan perintah otak. Jadi jika otak kita memberikan perintah, ayo gerakan kaki, maka kaki kita bisa bergerak. Tapi kalau misalnya otak kita tidak memberikan perintah, maka otot ini juga tidak akan bekerja. Kemudian fungsinya untuk menggerakkan tulang. Yang kedua ada namanya otot jantung. Otot jantung berarti ototnya terdapat pada jantung. Jadi pada paru-paru tidak ada namanya otot jantung. Ciri-ciri otot jantung yang pertama letaknya terdapat pada dinding jantung. Yang kedua bentuknya sama seperti otot lurik, bentuknya silindris. Bedanya dia memiliki cabang-cabang. Bisa anak ustazah lihat bentuknya mirip sekali dengan otot lurik, ada garis gelap terangnya, cuman dia ada perbedaannya, dia memiliki percabangan.
Yang ketiga, cara kerjanya bekerja secara tidak sadar. Jadi jantung manusia itu anak ustazah bisa berdetak karena ada otot ini, dan dia bekerjanya nggak melalui perintah otak. Bayangin anak ustazah kalau otot ini bekerjanya secara sadar. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak pengen jantung kita berdetak, tiba-tiba jantungnya tidak akan berdetak sehingga manusia bisa meninggal. Jadi walaupun kita tidur, walaupun kita sedang melakukan semua aktivitas, otot ini tetap akan bekerja karena dia bekerjanya tidak diperintah oleh otak. Kemudian fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Karena otot ini berada pada dinding jantung, dan jantung itu fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada namanya otot polos. Dikatakan namanya otot polos karena pada otot ini tidak ada garis gelap terang seperti pada otot lurik dan otot jantung. Kemudian nama lain disebut dengan otot organ dalam karena letaknya terdapat pada organ dalam manusia, contohnya usus, lambung, dan lain-lain. Kemudian bentuknya itu gelendong. Bentuk gelendong itu anak ustazah seperti bentuk permen yang ujungnya itu dipelintir. Jadi pada bagian tengahnya itu besar, kemudian pada bagian ujungnya itu dia mengecil. Kemudian cara kerjanya sama seperti otot jantung secara tidak sadar. Fungsinya untuk membantu kerja organ dalam. Contohnya, pada lambung itu ada otot polos. Fungsinya untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam lambung. Oke anak ustazah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita banyak sekali belajar ya anak ustazah. Ada belajar tentang rangka, ada belajar tentang otot. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yang pertama, rangka adalah susunan tulang-tulang yang saling berhubungan. Pada manusia terdapat 4 jenis rangka. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak kepala. Yang kedua, rangka badan. Yang ketiga, rangka anggota gerak atas. Dan terakhir, keempat, rangka anggota gerak bawah. Kemudian, otot adalah alat gerak aktif. Pada manusia terdapat 3 jenis otot, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Oh ya, ustazah lupa, ustazah punya tugas untuk anak-anak ustazah. Tugasnya adalah membuat video menghafal nama-nama tulang, rangka anggota gerak atas, dan rangka anggota gerak bawah. Anak ustazah bisa membuat videonya seperti memperagakan. Misalnya, rangka anggota gerak atas, tulang yang pertama ada tulang lengan atas, kedua tulang mengumpil, ketiga tulang hasta. Boleh seperti itu dibuat videonya, sambil ditunjuk juga boleh. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah bisa memahami apa yang sudah ustazah jelaskan. Dan jangan lupa kita harus bersyukur atas apa yang telah Allah ciptakan kepada kita. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Disambung doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.